Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar online. Nah, sebelum pembelajaran online dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Amin. Dengan sikap berdoa masing-masing ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Dipersiapkan bukunya ya. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang interaksi sosial. Siapa di sini yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Betul, interaksi sosial adalah hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ternyata interaksi sosial itu tidak hanya terjadi dengan antar sesama manusia, tetapi ada yang dinamakan dengan interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi yang terjadi secara alami dengan lingkungan hidup seperti gunung, sungai, pegunungan, dan lain-lain. Nah, adapun yang dinamakan dengan interaksi dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana cara kita memelihara lingkungan kita, melestarikannya, dan lain-lain. Sekarang, kita akan membaca. Nah, membaca mengenal wortel. Jadi, dengan kalian membaca mengenal wortel ini, kalian akan mengetahui interaksi dengan lingkungan hidup dan interaksi dengan lingkungan sosial. Jadi, contohnya itu ada di dalam bacaan mengenal wortel. Silakan dibaca ya. Nah, Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, mulai dari adat istiadat, tari tradisional, pakaian, dan masih banyak lainnya. Kita patut bersyukur tinggal di negara Indonesia. Sekarang, perhatikan gambar di layar. Nah, ini adalah salah satu bentuk adat istiadat, yaitu pesona Tanah Toraja. Jadi, Tanah Toraja ini adalah adat istiadat dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, setiap orang tentu memiliki adat istiadat itu sendiri. Contohnya seperti Umi. Umi ini adat istiadat Umi ini dari Tanah Sunda, dari Jawa Barat. Nah, Umi mau tahu nih, kira-kira kalian ini setelah kalian membaca Tanah Toraja ini, adat istiadat dari Sulawesi Selatan, Umi mau tahu kalian mempunyai adat istiadat dari daerah mana. Nah, silahkan diisi di deskripsinya ya. Umi tunggu. Nah, sekarang Umi mau tanya, siapa di sini yang suka makan sayuran, makan buah-buahan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna? Hebat. Nah, tetapi sangat disayangkan bagi anak-anak yang masih suka jajan sembarangan, masih suka makan makanan sembarangan. Karena kalian tahu tidak, apa yang kalian makan ini bagaimana dicerna di dalam tubuh kita. Nah, perhatikan gambar di layar. Kita telah mengetahui bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Kalian bisa buka buku tematiknya halaman 35. Nah, kalian akan melengkapi sistem pencernaan pada manusia. Ini yang pertama apa? Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, yang keenam. Dilengkapi ya, Umi tunggu hasilnya. Nah, kita telah mengetahui bagaimana urutan sistem pencernaan pada manusia, mulai dari mulut sampai yang terakhir anus. Tetapi kalian tahu tidak, bagaimana fungsi organ setiap sistem pencernaan pada manusia itu? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Disimak ya. Yang pertama itu ada mulut. Nah, mulut ini adalah
untuk menghancurkan makanan fungsinya. Jadi makanan masuk ke dalam mulut dan dihancurkan. Nah, di mulut ini dibantu dengan gigi, ludah, dan kelenjar. Kemudian, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Dan terdapat yang dinamakan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan untuk ke dalam lambung. Kemudian, ada fungsi lambung. Nah, lambung ini sebagai penghasil pepsinogen. Nah, pepsinogen itu apa? Pepsinogen ini adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin, yaitu pencernaan manusia secara mekanis dan kimiawi. Jadi di dalam lambung kita ini adalah makanan itu diaduk dan dihancurkan dengan yang namanya getah lambung yang mengandung enzim-enzim. Nah, kemudian selanjutnya makanan masuk ke dalam usus halus, betul. Jadi di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, ada 3 bagian di dalam usus halus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian, ada yang namanya usus besar. Jadi setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Di sini fungsi usus besar itu adalah untuk menyerap air dari sisa makanan. Jadi di dalam usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli, yaitu makanan ini dibusukkan dengan bantuan bakteri itu agar makanan yang tidak diserap di dalam tubuh ini bisa keluar melalui apa? Yang terakhir, melalui anus. Nah, ini anus merupakan tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Umi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.